Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya dan kali ini kita akan membahas tentang tabel dan cara membuatnya bagaimana dan kenapa sih kita harus membuat tabel karena ketika kita ingin membuat daftar sesuatu biar tertata rapi maka kita membutuhkan tabel. Contoh yang paling umum adalah ketika kita membuat nilai dan ada list-list nama atau mungkin list nama dan tanda tangan absensi seperti itu. Mungkin kita coba melakukan seperti itu, oke? Yang pertama-tama kalian harus klik di bagian toolbar yang di home insert itu kalian pilih insert terlebih dahulu ya. Misalnya kalau tadi belum ke pencet insertnya, kita klik ini. Kalau tidak lihat dari sini, saya akan perlihatkan contohnya di sini Microsoft Office. Nah, kalian di sini bisa lihat dekatnya file, dekatnya home ini ada insert itu diklik. Kemudian setelah itu kalian klik tabel ini. Nah, di bawahnya insert pas itu, kalian langsung diberikan kotak-kotak yang aneh ini. Jangan panik, sebenarnya ini adalah eh, untuk membuat tabelnya. Misalnya kalau mau dua kolom, jadi bisa ke arah kanan, tapi kalau dan seterusnya, misalnya 3, 4, 5 kolom dan seterusnya. Kalau seumpama ingin menambah eh, tabel, apa namanya, baris, itu kalian ke bawah ya teman-teman ya, 2 baris, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya seperti itu ya. Nah, permasalahannya gimana kalau ingin bikin kolom lebih dari 10, karena ini bisa dilihat kan 10 kali 1, 2, 3 sampai 8 ya maksimal di gambarnya sini. Kalau mau lebih dari 10 gimana untuk yang kolomnya, dan kalau mau lebih dari 8 baris gimana? Ada yang namanya adalah insert table di sini. Tulisannya insertable ini bisa diklik. Kemudian maka akan ada tulisan seperti ini. Ada yang namanya columns dan rows. Columns itu kolom ya teman-teman ya, yang seperti tadi. Nah, sebentar saya contohkan terlebih dahulu. Ini namanya kolom ya, sementara ini adalah baris. Oke. Nah, columns itu ya kolom, rows itu baris ya teman-teman. Jadi misalnya kita kan ingin lebih dari 10, berarti kita coba 12 kolom. Terus untuk barisnya lebih dari 8, mungkin 10 baris. Bisa teman-teman, atau mungkin 20 lebih banyak, tidak apa-apa kan? Kita coba. Terus untuk ini tidak usah terlalu dipikirkan, tapi sebenarnya ini untuk lebar setiap kolomnya itu tertata otomatis atau tidak. Kalau tidak, kalian juga bisa tentukan ini berapa pixel atau inci atau sentimeter. Saya belum pernah nyoba sebelumnya kalau ini pakai hitungan sentimeter atau pixel. Tapi yang paling umum adalah auto, teman-teman. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan. Dan untuk auto fit content dan auto fit window itu saya belum pernah pakai sebelumnya. Rata-rata belum pakai. Tapi suatu ketika kita mungkin akan bahas ini kalau teman-teman sudah membutuhkan fitur-fitur ini. Terus kemudian untuk remember dimension for new table juga itu sebenarnya juga tidak terlalu penting, tapi suatu saat mungkin kita akan belajar untuk hal itu. Untuk saat ini tidak perlu dulu. Yang paling difokuskan adalah yang ini ya teman-teman. Oke. Kemudian kita coba seperti apa. Nah, kita bisa lihat, kita hitungnya kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya kan, betul kan ya? Dan yang ini pasti juga ada 20, 2, 3, 4, 5, bla 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 sampai 20. Ya, jadi itu kalau teman-teman ingin lebih dari yang disiapkan dari fiturnya ini. Jadi tidak harus pakai ini juga bisa ya teman-teman. Ini hanya untuk mempercepat. Kalau ingin lebih detail pakai yang insert table. Nah, sekarang bagaimana dengan draw table? Draw table itu gambar tabelnya teman-teman, gambar sendiri ya. Akan saya tunjukkan seperti ini ya. Teman-teman, misalnya saya ingin gambar tabelnya, bikin tabel lagi biar enggak, misalnya enggak lama-lama, atau mungkin ingin motong tabelnya, atau mungkin ingin eh jadi ingin bikin tabelnya ada miringnya seperti ini bisa, atau mungkin
bikin tabel baru lagi, bisa sendiri seperti itu. Atau mungkin bikin tabel sendiri di mana ini ndak punya banyak kolom, cuma satu kolom saja, satu baris satu kolom bisa. Atau mungkin teman-teman bisa bikin kolom baru lagi, itu bisa teman-teman dengan cara gambar seperti ini. Nah, yang paling sering orang-orang bingung itu ketika mereka ingin menghentikan draw table-nya. Jadi ini sebuah mode teman-teman di mana mode ketika kita menggambar tabel sendiri. Nah, biasanya orang-orang bingung, waduh, ini gimana ini untuk menghilangkan ini, mau ngetik lagi tapi kok nggak bisa. Nah, kalian balik lagi di bagian atas ini, kalian masih berada di tab desainnya itu, kalian menuju ke insert lagi, kemudian kita pilih tabel. Kalian bisa lihat di sini draw table-nya ada kotaknya itu, kalian klik lagi. Maka dari itu kalian sudah hilang dari mode draw table atau gambar table itu tadi ya teman-teman ya. Oke, mungkin ada sesuatu yang perlu saya jelaskan lagi setelah itu selesai, jangan khawatir. Nah, ada juga mode di mana kita bisa menghapus tabel teman-teman. Misalnya kita tidak perlu bagian ini, ternyata terlalu banyak kolomnya. Kita bisa hapus dengan mengeklik seperti itu, sudah bisa. Bawahnya bisa, nah, coba saja. Ah, bisa ternyata teman-teman. Ya, jadi untuk menghapus bagian tabelnya itu di bagian garis yang kita ingin hapus teman-teman. Nah, ya bisa. Jadi jangan khawatir. Ya, maka dari itu kalau teman-teman ingin cepat menghilangkan mode draw table atau eraser, kalian tinggal klik ini saja, sebenarnya sudah cukup juga teman-teman. Misalnya tadi mode draw table juga tadi. Terus kemudian, aduh ini gimana caranya biar selesai ndak gambar tabel lagi, bisa diklik ini. Jadi ndak harus di insert juga, masuk ke insert terus ke bagian tabel. Seperti itu teman-teman. Baik, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan tabel dasar ini. Kita akan bicarakan tabel lagi di pertemuan yang akan mendatang kalau kita sempat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.